Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman Fadliansyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang semantika. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu semantika? Semantika adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Lebih spesifiknya, semantika berfokus pada analisis dan penjelasan tentang bagaimana kata, frasa, dan kalimat membawa makna yang spesifik, baik secara individual maupun konteks penggunaannya. Tujuan utama semantika adalah untuk memahami bagaimana makna dikodekan, dipahami, dan dapat dipertukarkan antara pembicara atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Semantika melibatkan pemahaman tentang makna leksikal yang mengacu pada makna kata-kata secara individual. Yang selanjutnya, pentingnya memahami makna dalam bahasa. Memahami makna dalam bahasa memiliki beberapa pentingnya yang tidak bisa diabaikan. Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Makna adalah inti dari komunikasi. Untuk berkomunikasi secara efektif, penting bagi kita untuk memahami makna, kata, frasa, dan kalimat yang digunakan. Memahami makna membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas dan mencegah kesalahpahaman. Yang selanjutnya, pemahaman yang akurat. Memahami makna membantu memperoleh pemahaman yang akurat tentang teks atau informasi yang kita baca atau dengar. Ketika kita memahami makna dengan tepat, kita dapat menginterpretasikan pesan dengan benar dan menghindari kesalahpahaman. Yang selanjutnya, menghindari ambiguitas. Bahasa seringkali dapat memiliki beberapa makna yang mungkin. Dalam beberapa konteks, kata-kata atau kalimat dapat menjadi ambigu. Dengan pemahaman yang baik tentang semantika, kita dapat menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Yang selanjutnya, penerjemahan dan bahasa asing. Dalam konteks penerjemahan atau mempelajari bahasa asing, pemahaman makna sangat penting. Memahami makna kata-kata dan frasa-frasa dalam bahasa sumber dan bahasa target membantu memastikan terjemahan yang akurat dan lengkap. Pengembangan kosakata. Memahami makna membantu kita memperluas kosakata kita. Ketika kita memahami makna kata-kata baru, kita dapat menggunakan kata-kata tersebut dengan benar dalam konteks yang tepat. Yang keenam, komunikasi lintas budaya. Dalam konteks komunikasi lintas budaya, pemahaman semantika menjadi penting. Memahami perbedaan makna dan konotasi dalam bahasa dan budaya yang berbeda membantu menghindari kesalahan interpretasi dan kesalahan dalam komunikasi. Dalam keseluruhan, semantika berperan penting dalam komunikasi yang efektif dan pemahaman yang akurat. Pemahaman yang baik tentang semantika membantu memastikan bahwa makna yang dimaksudkan oleh pembicara disampaikan dengan jelas dan dipahami dengan benar oleh pendengar. Itu hubungan semantika dengan komunikasi dan pemahaman. Semantika memiliki hubungan erat dengan komunikasi dan pemahaman. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. Poin yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif melibatkan pemahaman yang akurat antara pembicara dan pendengar. Semantika membantu kita memahami dan mengartikan makna kata-kata, frasa, dan kalimat yang digunakan dalam komunikasi. Dengan pemahaman semantika yang baik, komunikator dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan memastikan bahwa makna yang dimaksudkan dipahami oleh penerima. Poin yang kedua, kesepemahaman bersama.
Semantika membantu membangun kesepemahaman bersama antara pembicara dan pendengar. Saat pembicara menggunakan kata-kata dan kalimat dengan makna yang dikenal dan dimengerti oleh pendengar, pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan dengan benar. Yang ketiga, menghadiri kesalahpahaman. Memahami semantika membantu dalam menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Dengan pemahaman yang baik tentang makna kata-kata dan kalimat, kita dapat menghindari penafsiran yang salah atau ambiguitas yang dapat menyebabkan salah pemahaman. Yang keempat, interpretasi yang benar. Saat mendengarkan atau membaca teks, pemahaman semantika membantu dalam menginterpretasikan pesan yang benar. Memahami makna kata-kata dan kalimat memungkinkan kita memperoleh pemahaman yang akurat tentang teks yang kita hadapi. Yang kelima, penggunaan konteks. Semantika juga mempertimbangkan peran konteks dalam pemahaman dan interpretasi makna. Konteks penggunaan kata-kata dan kalimat dapat mempengaruhi makna yang dipahami. Oleh karena itu, pemahaman semantika memungkinkan kita untuk menggunakan konteks secara efektif dan komunikasi dan pemahaman. Analisis dan pemecahan masalah. Pemahaman makna juga penting dalam menganalisis dan pemecahan masalah. Dalam memecahkan masalah atau menganalisis suatu situasi, kita perlu memahami dengan jelas instruksi informasi dan konsep-konsep yang terlibat. Dalam keseluruhan, pemahaman makna dalam bahasa sangat penting dalam komunikasi sehari-hari. Pemahaman teks, belajar bahasa baru, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Memahami makna membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik dan memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dipahami dengan baik dan benar oleh orang lain. Yang selanjutnya itu ada definisi semantika. Ya, definisi semantika itu ilmu yang mempelajari kata, frasa, dan kalimat dan fokus pada hubungan antara kata dan maknanya. Yang selanjutnya itu tingkatan makna. Makna leksikal itu makna kata secara individual. Makna leksikal merujuk pada arti dasar atau konsep utama yang dikaitkan dengan suatu kata dalam bahasa. Ini adalah makna literal atau harfiah yang melekat pada kata itu sendiri. Makna leksikal biasanya berkaitan dengan objek konkret, tindakan, sifat, atau keadaan yang diwakili oleh kata tersebut. Contohnya, kata meja memiliki makna leksikal yang merujuk pada perabotan yang digunakan untuk menempatkan barang atau sebagai tempat kerja. Makna leksikal kata berlari adalah melakukan gerakan secara kecepatan tinggi menggunakan kaki. Kata besar memiliki makna leksikal yang menunjukkan ukuran atau dimensi yang lebih besar daripada yang biasanya. Makna leksikal membantu kita untuk memahami makna kata-kata dalam bahasa secara literal. Namun, dalam konteks penggunaan kata, makna leksikal seringkali dapat diperluas atau digunakan secara metamorfosis. Dalam hal ini, makna leksikal dapat melibatkan konotasi atau nuansa tambahan yang terkait dengan konteks atau penggunaan kata tersebut. Yang selanjutnya itu ada makna komposisional. Makna komposisional itu makna frasa atau kalimat yang terbentuk dari gabungan kata-kata. Makna komposisional merujuk pada cara makna suatu frasa atau kalimat dibentuk melalui kombinasi makna kata-kata individual yang membentuknya. Makna keseluruhan dari frasa atau kalimat ini dapat diturunkan secara langsung dari makna kata-kata penyusunnya. Contoh dari makna komposisional itu frasa rumah hijau
makna kata rumah secara leksikal itu mengacu pada tempat tinggal. Sedangkan makna kata hijau secara leksikal mengacu pada warna atau keadaan yang berwarna hijau. Dalam kombinasi makna komposisional, rumah hijau akan menggambarkan sebuah rumah yang memiliki warna hijau atau berhubungan dengan hal-hal berhubungan dengan warna hijau. Contoh lain adalah kalimat anak laki-laki sedang bermain bola. Makna komposisional kalimat ini dapat diuraikan dengan memperhatikan makna leksikal kata-kata penyusunnya. Anak merujuk pada seorang individu yang masih muda. Laki-laki merujuk pada jenis kelamin laki-laki. Sedang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Dan bermain bola merujuk pada kegiatan bermain bola yang menggunakan bola. Dengan demikian, makna komposisional kalimat tersebut adalah seorang anak laki-laki yang sedang melakukan kegiatan bermain bola. Dalam makna komposisional, pemahaman makna frasa atau kalimat bergantung pada makna kata-kata penyusunnya dan cara mereka saling berinteraksi dalam konteks kalimat yang lebih besar. Yang selanjutnya itu ada makna kontekstual. Makna kontekstual itu makna yang dipengaruhi oleh konteks penggunaannya. Makna kontekstual merujuk pada makna suatu kata, frasa atau kalimat yang dipengaruhi oleh konteks atau situasi di mana kata atau kalimat tersebut digunakan. Makna kontekstual dapat berbeda dari makna leksikal karena dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tujuan komunikasi, pengetahuan bersama, situasi sosial atau konteks budaya. Contoh makna kontekstual adalah penggunaan kata dingin. Secara leksikal dingin itu merujuk pada suhu yang rendah. Namun, dalam konteks percakapan antara dua orang yang berada di pantai, salah satu dari mereka mungkin mengatakan air di sini sangat dingin. Dalam konteks ini, makna kontekstual kata dingin mengacu pada perasaan air yang lebih sejuk atau tidak hangat saat dibandingkan dengan harapan biasa di pantai. Contoh lainnya adalah kalimat apa kabar. Secara leksikal, kalimat ini digunakan untuk menanyakan tentang keadaan atau kesehatan seseorang. Namun, dalam konteks sosial atau informal, kalimat tersebut juga bisa digunakan sebagai salam atau ucapan sopan tanpa harapan untuk mendapatkan respons yang rinci tentang keadaan seseorang. Dalam kedua contoh di atas, makna kata atau kalimat tergantung pada konteks komunikasi dan penggunaannya. Makna kontekstual dapat berbeda-beda dalam setiap situasi, dan pemahaman yang tetap tergantung pada pemahaman konteks yang lebih luas. Yang terakhir ini kesimpulan. Saya akan menyimpulkan pembahasan kita dalam 3 poin. Yaitu yang pertama, semantika adalah studi tentang makna dalam bahasa. Yang kedua, makna leksikal, relasi semantis, dan makna komposisional adalah komponen penting semantika. Yang terakhir, konteks berperan penting dalam pemahaman makna. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.